Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hidup damai dengan tetangga adalah impian semua orang, khususnya para wanita yang lebih sering berada di rumah. Selain kehidupan yang tenang dan damai di dunia, berhubungan baik dengan tetangga juga membuat kita bisa beribadah dengan tenang untuk bekal akhirat nantinya. Mungkin sebagian orang, khususnya para wanita, banyak yang tidak menyadari bahwa hubungan yang buruk dengan tetangga dapat membuat ibadah seseorang menjadi sia-sia dan bahkan menempatkan seorang wanita di dalam neraka. Ada seorang wanita yang senantiasa mendirikan sholat malam dan rajin berpuasa setiap hari, namun tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Disebabkan karena wanita tersebut melakukan satu hal yang sering diremehkan oleh banyak kaum muslimin. Para sahabat telah menyebutkan tentang dua orang wanita. Salah satunya adalah wanita yang banyak melakukan ibadah namun ia sering menyakiti tetangganya. Yang kedua adalah wanita yang tidak banyak melakukan sholat sunnah namun ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang menyakiti tetangganya tempatnya berada di neraka. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, si Fulanah adalah seorang wanita yang rajin sholat malam dan berpuasa pada siang hari, rajin beramal serta banyak bersedekah, namun ia menyakiti tetangganya dengan perkataannya." Maka Rasulullah menjawab, "Tidak ada kebaikan kepada wanita tersebut, ia termasuk penduduk neraka." Para sahabat bertanya lagi, "Ada seorang Fulanah yang lain yang sholatnya hanya sholat wajib dan sedekahnya juga sesekali saja, namun ia tidak pernah menyakiti seorang pun." Maka Rasul menjawab, "Ia wanita adalah termasuk penduduk surga." Faedah dari hadis ini adalah ancaman bagi orang-orang yang menyakiti tetangganya. Hadis ini juga merupakan peringatan bahwa menyakiti tetangga dapat menghilangkan banyak kebaikan seorang hamba. Karena kesalahan-kesalahan dapat menghapus kebaikan sebagaimana kebaikan dapat menghapus kesalahan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Kelak itulah yang menentukan apakah berada di neraka atau berada di surga. Sahabat yang beriman, ilmu lagi buat kita bahwasannya kita harus saling menghormati dalam hidup bertetangga, karena itu merupakan hak adami dan kewajiban kita sesama muslim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, wanita adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan banyak kelebihan. Banyaknya kelebihan inilah yang kadang bisa menjadi fitnah dunia. Tidak heran jika sering kita dengar bahwa seorang wanita muslimah bisa menjadi keberkahan dan juga bisa menjadi fitnah di dunia. Salah satu keistimewaan untuk wanita dari Allah Subhanahu wa taala adalah diperbolehkannya mereka untuk meninggalkan sholat. Namun tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan pada saat datang bulan saja. Selebihnya sholat adalah ibadah wajib yang harus dijalankan dan berdosa jika ditinggalkan. Meski diberikan keistimewaan, ternyata Allah memberikan ancaman akan menolak sholat bagi wanita tertentu. Beberapa di antara mereka tetap khusyuk sholat karena merasa telah menjalankan kewajiban kepada Allah, padahal Allah tidak menerima sholatnya. Bahkan para wanita tersebut akan mendapatkan murka dari penguasa jagat raya ini. Mengapa Allah demikian marah sehingga murka dan menolak ibadah mereka? Lantas seperti apa ciri wanita yang salatnya tidak diterima? Berikut ulasannya. Hal ini berlaku bagi wanita yang sudah menikah. Dengan demikian, Anda pasti tahu apa penyebab marah dan murkanya Allah kepada wanita sehingga menolak sholat mereka. Ya, marahnya seorang suami bisa membuat sholat istri tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya istri ketika suami sedang marah kepadanya akan membuat Allah murka dan sholat itu pun tertolak.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walaupun sejengkal, yakni seorang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya, seorang istri yang sholat sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan 2 orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh sebab itu, seorang istri haruslah pandai menjaga perasaan suami. Jangan sampai suami bersedih bahkan marah terhadapnya. Jika hal ini terjadi, maka ia harus segera minta maaf kepada suaminya agar kemarahan tersebut tidak berubah menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang istri, sudah sepatutnya patuh kepada suaminya dalam hal kebaikan. Tingginya kedudukan suami dalam rumah tangga bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Seandainya pantas atau boleh bagi seseorang untuk sujud kepada seorang yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Ketika hubungan suami istri sedang dilanda konflik atau permasalahan, keduanya harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bijaksana. Jangan pernah membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut. Ingatlah akan kewajiban satu sama lain dan jangan sungkan meminta maaf apabila berbuat sebuah kesalahan. Sahabat yang beriman, demikianlah ulasan mengenai ciri wanita yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ada baiknya menghindari ciri yang demikian agar amal ibadah yang dilakukan berbuah pahala, bukan malah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.